Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kartosari, dan yang saya hormati pula rekan-rekan guru dari SD Negeri 2 Kartosari. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya di sini bersama saya untuk belajar bersama-sama tentang budaya positif. Langsung saja nih, Mbak Trian, slide 1. Ya. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dalam hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Oleh karena itu, guru harus bisa menciptakan budaya positif di lingkungan kita. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Ya, komunitas atau lembaga di sini ya di lingkungan sekolah atau kelas kita ya. Nah, tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan dari kebiasaan baik itu nanti tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya yang positif. Yang pertama, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo Mbak Trian, silakan. Menurut saya terkait dengan statement hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu saya tidak setuju karena ini akan membuat anak menjadi trauma. Mungkin hukuman ini bisa diganti dengan memberikan konsekuensi. Itu akan lebih membangun anak supaya tidak, ya, untuk membangun anak agar bertanggung jawab. Terima kasih. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo Bu Misri, setuju atau tidak setuju? Kalau menurut saya, untuk poin kedua itu tentang pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sebenarnya kalau saya itu cenderung jangan memakai hukuman ya Bu. Mungkin kalau hukuman itu sifatnya sementara, walaupun itu dengan menggunakan hal yang positif, tetapi kalau menurut saya itu jangan hukuman seperti itu. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita setuju dengan memberikan penghargaan, karena pada dasarnya ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, dia akan merasa sudah percaya diri dengan apa yang dia dapatkan. Padahal mungkin dia masih mempunyai hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang dia capai sekarang. Seperti itu. Terima kasih. Ya, itu tadi sekilas tentang hukuman dan penghargaan ya. Yuk, kita akan bahas di selanjutnya. Ya, perubahan paradigma. Coba kegiatan
Misalnya ada A dan B, Anda dan teman Anda. Misalnya ini Bu Sari dan Bu Nova, ya. Sobreklah secari kertas, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dilakukan agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Misalnya Mbak Sari memegang sesuatu, menggenggam sesuatu itu yang dirasa sangat berharga bagi Mbak Sari. Nah, Mbak Nova itu dengan berbagai cara, Mbak Nova itu membujuk, mengancam, bisa menghardik atau merayu, menyuap, ya, agar Mbak Sari mau memberikan apa yang ada di genggaman tangannya itu, ya. Kira-kira Mbak Sari apa yang akan dilakukan? Iya, boleh. Anda memegang sesuatu yang sangat berharga, misalnya Mbak Nova itu mengancam, kira-kira Mbak Sari apa yang Anda akan lakukan? Itu Anda akan memberikan atau mempertahankan atau bagaimana, Mbak? Bu, apa yang Anda pegang? Siap. Misalnya Ini sesuatu yang sangat rahasia. Itu berharga atau tidak? sangat berharga sekali. Bagaimana kalau saya boleh mengambilnya? Tidak boleh Kenapa? karena sangat berharga. Ini nanti kita kasih jajan. Tidak boleh. Tolong agak beliin somai. Nggak mau. Tolong saya Terus ingin. sekarang diancam. Tolong nanti kalau mau kamu saya jajan gitu Pak. Tidak apa-apa. Pokoknya ini tidak akan saya berikan. Demi apa sudah Ini apa saja. tolong tulis kalau nggak mau nanti ada yang melayang. Nanti saya tangkap. Ya, begitulah kira-kira ya. Mbak Sari akan mempertahankan, ya, sesuatu yang sangat berharga itu. Ya. Coba, tadi Mbak Sari apakah membuka kepalan tangan itu? Tidak. Kira-kira alasannya kenapa? Ya, karena menurut saya sesuatu yang sangat rahasia bagi saya itu tidak boleh ada orang lain yang mengetahui. Ya, betul. Berarti biarpun diancam, dibujuk dengan rayuan-rayuan gombalnya Bu Nova, ya, Mbak Sari itu tetap mempertahankan. Ya. Berarti yang memegang kontrol itu berarti Mbak Sari sendiri, ya. Berarti diri kita sendiri. Ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma tentang teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu guru tidak bisa memaksakan atau mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau menurut teori kontrol atau pilihan itu kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Okay? Kemudian perilaku buruk dilihat
ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir adalah mode berpikir menang atau kalah. Kalau dalam teori kontrol itu mode berpikirnya menang-menang. Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya adalah apakah makna disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Kalau menurut saya ketika mendengar kata disiplin itu seperti ada aturan yang terikat. Jadi kita harus melaksanakan tanpa ada aturan apapun. Iya, ya itu adalah bayangan kita tentang makna dari disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Betul sekali apa yang tadi seperti Bu Misri sampaikan, ya. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gossen. Nah, yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, dari nilai-nilai kebajikan tersebut, kita berusaha untuk memunculkan motivasi dalam diri anak. Nah, ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jika kita masih pada nomor 1 dan nomor 2, yaitu ketika kita melakukan sesuatu, motivasi kita yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain, itu berarti motivasi dalam diri kita itu masih motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Nah, kita sebagai guru bagaimana caranya untuk bisa menumbuhkan motivasi dalam diri anak itu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Ketika anak nanti sudah memiliki motivasi internal, ya, maka akan tercapai tujuan dari disiplin positif. Misalnya anak ke sekolah tidak mandi, ya,
Nah, kita tanya, kenapa kok tidak mandi? Dingin. Besoknya lagi anak berangkat sekolah, ternyata anak itu mandi. Setelah kita tanya, kenapa kamu mandi? Biar tidak malu ketika ditanya bu guru, atau biar dapat bintang di kelasnya ketika berangkatnya mandi. Berarti siswa tersebut itu masih memiliki motivasi eksternal, ya, karena dia tidak nyaman ketika nanti ditanya dia malu, kemudian ingin mendapat bintang di kelas atau mendapatkan imbalan. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengganti motivasi tersebut menjadi motivasi internal? Ketika selanjutnya anak itu ketika ditanya, anak itu sadar bahwa mandi itu untuk kebersihan dia sendiri, sehingga dia itu menghargai dirinya sendiri dengan cara mandi. Nah, ketika anak sudah memiliki atau berpikiran seperti itu, maka anak sudah mempunyai motivasi internal, jadi tidak usah disuruh-suruh lagi atau diingatkan atau ditanya lagi. Anak pasti nanti akan mandi ketika akan berangkat sekolah. Seperti itu kira-kira contohnya, ya. Nah, ini yang tadi dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ya, beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu dapat menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya. Jadi pengaruhnya itu bisa jangka panjang dan jangka pendek. Ketika anak diberi penghargaan atau hadiah, maka anak bisa-bisa hanya untuk sementara dia rajin atau gimana atau disiplin hanya untuk sementara untuk mendapatkan penghargaan. Jadi setelah itu anak bosan atau tidak ada penghargaan lagi, anak tidak akan melakukannya lagi. Nah, dengan pemberian penghargaan itu juga motivasi intrinsiknya si anak itu juga semakin berkurang, karena ketika dia sudah mempunyai motivasi intrinsik diberi hadiah, maka anak akan timbul rasa senang. Jadi dia ingin mendapatkan imbalan atau hadiah lagi agar dia itu lebih baik lagi. Kemudian penghargaan itu dapat merusak hubungan, ya. Bisa jadi antar teman itu nanti iri, ya. Temannya yang mendapatkan penghargaan itu terus, ya. Jadi penghargaan juga dapat merusak hubungan. Silakan selanjutnya. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi ini sebagai pengganti dari penghargaan itu, ya, Bu. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Boleh memberikan penghargaan, bukannya tidak boleh, ya. Tapi memberikan dukungan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, ya. Contohnya ketika anak prestasinya bagus, secara pribadi memberikan pujiannya, ya, memberi dukungannya juga. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, misalnya dengan pialanya itu bergilir. Jadi semua anak nanti bisa merasakan dan secara adil ketika dia berprestasi atau disiplin dia akan mendapatkan penghargaan tersebut.
fokus pada prosesnya, ya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, misalnya kita tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bu Nova itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya itu saya tidak akan terlambat lagi karena dia itu terlambat sekolah. Menurut saya itu sebagai Hukuman, ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak, silakan. Hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu juga hukuman. Oh, yeah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Menurut saya itu konsekuensi. Okay. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut saya itu konsekuensi. Ya. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Kemudian, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Hukuman karena lari mengelilingi lapangan basket. Kalau menurut Bu Misri konsekuensi? Menurut saya konsekuensi karena terlambat 10 menit mungkin sudah ada perjanjian sebelumnya. Kalau terlambat 10 menit ada konsekuensinya apa mungkin? Yeah. Saya menurut teman yang lain. Yang lain? Ayo. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, kita lihat jawabannya coba. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Jadi semuanya kita sepakat, tapi yang terakhir tadi ada perbedaan ya Bu. Itu termasuk konsekuensi karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi bisa jadi itu sudah di lapangan. Kalau PJOK itu kan sebelum olahraga kita harus melakukan pemanasan ya Bu. Bisa jadi selama 10 menit itu teman-temannya sudah melakukan pemanasan dan anak yang terlambat itu kan belum melakukan pemanasan. Jadi lari mengelilingi lapangan itu masih nyambung dengan pelajaran PJOK dan ada tujuannya ya. Jadi itu dinamakan konsekuensi. Kalau misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah mencoret-coret buku temannya, itu hukuman karena tidak nyambung. Okay? Sampai di sini paham? Ya seperti itu. Okay.
Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, kalau hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Oke, jadi mungkin fisiknya biasa-biasa saja, tapi ternyata hatinya yang sakit itu bisa jadi karena hukumannya. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, dia mungkin tidak nyaman dihukum disuruh mengganti buku yang dicoret-coret, tapi itu untuk sementara. Nah, hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan, tetapi kalau konsekuensi, anak jadi menghargai disiplin. Kalau hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman itu ada rasa amarah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu bisa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Apa itu restitusi? Nah, tadi ketika ada hukuman dan konsekuensi, kita akan menuju ke restitusi. Itu untuk menggantikan dari hukuman dan konsekuensi itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga bersifat tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Kemudian adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, dari peraturan kelas yang selama ini sudah kita lakukan, kita berusaha untuk mengubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi nanti anak akan lebih meyakini nilai-nilai apa yang mereka yakini di dalam kelas. Kemudian dari keyakinan kelas itu akan menciptakan lingkungan yang positif,
dan diharapkan menjadi budaya yang positif baik di kelas maupun di sekolah. Nah, keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, prosedurnya. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua adalah mencatat semua masukan dari murid di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, contohnya, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu berarti tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti kalau kalimat dalam keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghargai orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu untuk keyakinan kelas, kalimatnya itu keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu berarti menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan atau keamanan. Itu kira-kira contoh dari keyakinan kelas yang telah diubah dari peraturan kelas. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Ketiga, kebebasan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Kalau kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan. Kalau kasih sayang dan rasa diterima itu adalah seperti kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi
menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akal pilihan. Kebutuhan untuk bebas yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau pelanggaran atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, atau ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia tersebut yang tidak terpenuhi. Sepertinya ngantuk ya. Ice breaking dulu. Nanti kalau saya menyebutkan yang belakangnya 1 berarti tepuk 1. Yes, kayak gitu. Dicoba. Kalau yang belakangnya 1 berarti tepuk yes. Yes. Kalau yang belakang 2 yes, yes. Ya. Kalau yang belakangnya 3 yes, yes, yes. Begitu. Siap? Ya. 3, 2, 4, 3. Yes, yes, yes. Ya. Sekarang lagi. 2, 3, 5, 2. Yes, yes. Ya. 5, 3, 2, 3. Yes, yes, yes. 3, 2, 3, 5. Ya ada, nggak ada. Berarti sudah konsentrasinya buyar, tetapi tadi sudah mulai semangat lagi ya. Ya. Nah, sekarang itu ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Okay? Yang pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, coba mana yang sehari-hari biasa kita lakukan itu kita di posisi kontrol yang sebelah mana? Kalau Bu Nova sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, lebih sering yang mana? Kalau saya masih lebih sering ke membuat orang merasa bersalah. Ya, karena Bu Guru agama yang mungkin memberikan hadis-hadis kepada muridnya yang akan membuat murid-muridnya merasa bersalah, dan dengan kata-kata motivasi dan bujuk rayu. Ya. Kalau Bu Tria, Saya membuat orang merasa bersalah. oh iya sama juga. Ya. Berarti di sini tidak ada yang sebagai penghukum sehari-harinya gitu. Oh situasional. Ya. Kalau posisi penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal, okay? Biasanya itu mengatakan bahwa sekolah ketika menghukum itu
biasanya contohnya akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Juga biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini saya biasanya seperti itu ya. Kemudian hasilnya itu biasanya membentak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas itu dunia meletakkan murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian akibatnya apa? Murid akan berkata biasanya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampaknya pada murid itu dapat mengulangi kesalahan yang sama atau mengulangi kesalahan-kesalahan yang lain lagi. Bagaimana dengan posisi pembuat orang merasa bersalah? Biasanya guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa seperti itu. Biasanya berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, apa kamu gak kasihan sama bu guru, seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, hasilnya itu anak-anak biasanya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Ya. Nah, pada saat itu murid meletakkan guru di dalam dunia kualitas. Akhirnya murid akan berkata, maafkan saya bu. Nah, anak itu akibatnya jadi merasa rendah diri. Nah, yang ketiga, posisi ketiga itu sebagai teman, ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya perkataan yang dilontarkan adalah, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu nggak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu dulu. Bahasa-bahasanya juga seperti bahasa pertemanan ya. Hasilnya itu malah sepertinya biasanya itu murid menjadi ketergantungan dengan kita, ya, atau malah bisa jadi melonjak. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Nah, nanti muridnya akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, tak kira besti, ternyata begitu ya bu. Nah, bisa jadi muridnya seperti itu. Nah, akibatnya pada murid itu anak itu menjadi lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Posisi keempat adalah posisi pemantau. Guru itu menghitung dan mengukur. Contohnya, guru itu, apa peraturannya? Kamu tahu tidak peraturannya? Nah, guru juga biasanya menghitung dan mengukur dengan cara kita membuat alat kontrol. Contohnya itu seperti buku bimbingan dan lain-lain. Itu seperti itu kita sebagai pemantau. Nanti murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Ya. Akibatnya pada anak menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, ya. Karena kamu sudah melakukan kesalahan sekian di buku, ada poinnya yang dicatat sekian-sekian, seperti itu, ya. Nah, yang posisi kelima itu adalah manajer. Kita sebagai guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini di dalam kelas ini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu akan menghasilkan atau menguatkan pribadi murid. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid nanti akan bertanya ketika kita melakukan pendekatan, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini bu? Hasilnya pada anak itu nanti anak bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, kalau identitas yang gagal atau kontrol dari luar itu untuk menghindari hukuman itu posisinya itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nanti kalau ketika posisi
itu. Posisi kontrol, pertanyaannya, pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu, nak. Nah, itu berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu berarti kalimat yang dilakukan atau dilontarkan oleh posisi kita sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, berarti itu posisi teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu berarti pemantau. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer, posisinya manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisinya berarti sebagai penghukum. Nah, itulah pemaparan dari saya tentang budaya positif. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang tadi paradigma kita sebagai seorang guru, ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, dan ada juga sebagai manajerial. Pertanyaan saya, ketika kita harus menerapkan manajerial kepada anak, itu kan membutuhkan waktu yang tidak cepat nih, karena kita harus mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi anak. Nah, untuk melakukan hal itu, untuk melakukan hal bagaimana caranya kita menjadi seorang manajer yang baik kepada anak, apa sih yang harus kita terapkan kepada diri kita sendiri terlebih dahulu supaya kita bisa melakukan hal itu kepada anak? Karena mindset kita selama ini, apa yang kita lakukan adalah sebagai seorang penghukum atau mungkin membuat anak merasa lebih anak itu bersalah seperti itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya kita bisa memanajemen diri kita supaya bisa melakukan itu kepada anak? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang cukup sulit ya. Tapi saya akan mencoba menjawab karena di sini saya juga masih belajar ya di sini. Menurut saya, apa yang kita lakukan pada diri kita agar kita bisa menjadi manajer, posisi manajer. Ya. Yang pertama adalah kita melakukan refleksi kepada diri kita sendiri ya. Ya. Apa yang selama ini sudah kita lakukan, kita memahami bahwa posisi menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita harus paham dulu itu semuanya. Kemudian kita mencoba menerapkan apabila hukuman dan pembuat rasa bersalah itu kita melakukan kesepakatan. Yang pertama itu kita mengganti dulu hukuman-hukuman yang telah kita lakukan kepada anak dengan konsekuensi atau restitusi. Okay. Yang pertama itu urutannya seperti tadi, kita membuat keyakinan kelas dulu yang kita sepakati. Yeah. Kemudian apabila ada restitusi atau konsekuensi, kita bicarakan dulu dengan murid-murid kita. Setelah kita melakukan keyakinan kelas itu, tahap berikutnya kita mengevaluasi kembali. Kemudian kita sebagai seorang manajer itu harus bisa menghilangkan kebiasaan menghukum dan membuat rasa bersalah itu. Karena kalau posisi sebagai kita manajer itu, kita sudah mahir sebagai pemantau dan sebagai teman. Kalau manajer itu kita harus menguasai juga tentang segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan itu, kita
posisi sebagai teman, tetapi itu jangan terlalu lama. Kita pemantau dan posisi teman itu untuk mengetahui atau memperdalam bahasa liku-liku, biar anak lebih bisa untuk menceritakan atau mencurahkan apa yang ada di isi hatinya. Kemudian, tetapi kita kembali lagi sebagai posisi manajer. Saya sendiri juga posisi manajer belum sepenuhnya bisa menerapkan gitu. Saya terutama kalau kelas besar itu sebagai teman gitu. Biasanya sebagai teman dan pemantau. Nah, untuk kita bisa menjadi posisi manajer, ya kita berusaha sekuat tenaga untuk menerapkan langkah-langkah yang tadi. Apabila ada anak melakukan kesalahan, kita mengikuti langkah-langkah pada segitiga restitusi itu agar kita menjadi manajer yang baik, seperti itu, Mbak. Atau ada pendapat yang lain, masukan yang lain misalnya, karena ini juga hal yang baru bagi saya ya, bagi kita semua mungkin ini hal yang baru, jadinya masih menerka-nerka dan mengira-ngira seperti itu. Ada pertanyaan yang lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang tadi disampaikan oleh Bu Nuni, ada pertanyaan yang akan saya sampaikan, yaitu tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Itu perbedaannya seperti apa? Kalau konsekuensi, kan tadi kita ada yang berdebat tentang konsekuensi dan hukuman ya. Jadi kalau hukuman itu biasanya itu tidak nyambung atau sinkron dengan kesalahan yang kita buat. Misalnya, kalau konsekuensi itu apa yang dilakukan setelah dia melakukan kesalahan itu harus ada kesepakatan dulu dengan warga kelas, misalnya di dalam kelas ya. Yang pertama itu harus sepakat dulu, kemudian apa yang dilakukan itu masih nyambung dengan kesalahan yang dia lakukan. Contohnya misalnya seperti tadi ini, pelajaran olahraga, dia terlambat, disuruh lari di lapangan selama 10 menit ya. Itu masih seperti pelajaran olahraga ya, ada lari lapangan, kemudian tujuannya itu untuk pemanasan. Jadi kalau konsekuensi itu yang pertama itu ada kesepakatan, ada tujuan yang ingin dicapai, kemudian yang terakhir itu masih sinkron dengan kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa, begitu. Cukup, Bu? Cukup, terima kasih. Tanya jawabnya cukup ya. Yang terakhir Mbak, kita akan melakukan refleksi ya. Nah, setelah kita mempelajari tadi ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau yang saya dapatkan? Monggo Bu. Hal yang merubah pandangan dan yang saya dapatkan setelah mengikuti sesi ini. Terima kasih atas waktunya. Setelah mengikuti diseminasi pada siang hari ini, maka hal yang saya dapatkan, hal baru yang pasti saya dapatkan adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang guru yang bisa menjadi guru yang manajerial, bukan guru sebagai penghukum atau sebagai seorang teman, atau bahkan menjadi seorang guru yang hanya sebagai pemantau, tapi kita tetap bisa menjadi seorang guru yang
guru manajerial yang baik bagi murid-murid kita. Terima kasih. Yang kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Putri Amin, perasaannya? Ya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ya, saya merasa senang karena saya mendapatkan banyak ilmu atau hal baru yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan, dan mungkin dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Nuri, saya bisa, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan nantinya di kelas. Terima kasih. Yang ketiga, peran among atau guru seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikut sesi ini? Peran guru setelah mengikuti sesi ini? Kalau menurut saya, peran among atau guru seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini adalah akan berusaha menjadi seorang guru yang seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Husnul, manajerial, menerapkan posisi sebagai seorang manajer agar bisa mendisiplinkan diri saya sendiri juga murid saya, sehingga diharapkan nanti budaya positif itu bisa muncul dari murid terutama, terus di kelas kita sendiri, dan diharapkan nanti untuk semua warga sekolah. Seperti itu. Terima kasih untuk refleksinya, dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi karena telah bisa meluangkan waktunya di sini untuk kita belajar bersama-sama dalam hal budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya memohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kekeliruan yang saya lakukan atau yang saya katakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.